Pertamina, oknum pejabat Pertamina ini memang brengsek, biadab, jahanam, kejam kepada seluruh rakyat Indonesia. Ternyata Pertamax yang nggak antri itu ternyata juga Pertalite. Dioplos sama Pertamax, Pertalite-nya. Pertamax dioplos sama Pertalite. Jahat bener-beneran. Ini nggak mungkin seorang, ada 7 tersangka memang sih, tapi nggak mungkin banget kalau nggak ada instruksi dari yang teratas sebelumnya. Karena apa? Masa periodenya lama ini, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Coba, nggak mungkin nggak ada dalangnya seperti di Ruth Karen waktu itu. Ada yang nyuruh, ada yang memberi perintah. Biadab ya. Memang kalau sudah maling, ngerampok uang negara, uang rakyat, ini memang bajingan. Beneran, mereka ini bajingan. Jahat kejinya. Di neraka nanti kalian dikuliti kulit kalian, mulut kalian dikasih bara api. Beneran. Karena apa? Kejamnya kalian di seluruh rakyat Indonesia. Kalian bohongi. Ya wes guys, jika benar dikoreksi di kolom komentar dan sebarkan sebanyak-banyaknya ini. Di Ruth Patraniaga, si Siva itu, si Ahaan, itu orang brengsek itu, dan CS-CS-nya, dan kepala otak biangnya itu yang juga jauh lebih jahat, yang belum ketangkap. Aduh, gue bilang juga apa? Indonesia itu darurat koruptor, ya, darurat koruptor. Bisa aja selama ini ya, rakyat dibohongin. Nggak tahu nih, besok-besok yang terbongkar apa lagi nih? Jangan-jangan beras yang selama ini kita makan juga bukan beras asli, ya kan kayak gitu ya. Bisa aja kita curigai nih, jangan-jangan tomat, bawang, apa semua sampai hal-hal kayak gitu juga udah dimanipulatif. Indonesia darurat koruptor. Darurat orang jujur. Korupsi di mana-mana, pungli di mana-mana. Sistem tidak diperketat, tapi aturan untuk masyarakatnya lebih ketat. Wih, di mana lagi kalau bukan di negara Konoha? Dear Pak Prabowo, saya pemilih Bapak. Saya pemilih Bapak dan saya tidak menyesal memilih Bapak. Saya percayakan negara kita kepada Bapak. Tapi ini saran Pak. Saran Pak. Nggak usah bikin sistem-sistem baru dulu Pak. Di Indonesia cuma butuh sistem pengawasan ketat Pak dulu. Dibasmi dulu Pak urusan korupsi ini. Urusan korupsi ini difokusin dulu Pak. Darurat korupsi banget Pak. Darurat korupsi. Jangan cuma ditangkap-tangkap aja nih orangnya Pak. Nanti juga di sidang paling dihukum berapa tahun. Fokus dulu pemberantasan korupsi Pak. Tolong fokus dulu pemberantasan korupsi. Nggak usah fokus ke sistem-sistem baru, nggak usah Pak. Bikin sistem pengawasan agar orang-orang yang berlaku korupsi ini bisa ketangkap, dan orang-orang ya yang bekerja di institusi-institusi negara ini tidak bisa lagi melakukan tindakan-tindakan korupsi. Bikin sistem pengawasan ketat Pak. Kalau perlu Bapak merekrut ini orang-orang IT hebat di Indonesia, banyak Pak orang hebat. Kayaknya itu dulu Pak yang dibutuhin Indonesia ini. Itu dulu Pak. Please, Pak Prabowo, please. Semoga ini nyampe ke Pak Prabowo ya. Boikot SPBU Pertamina. Lo beli Pertamax, bayar mahal, tapi isinya cuma Pertalite oplosan yang dicat doang. Ini bukan sekedar penipuan, ini perampokan kelas kakap. Duit rakyat disikat, tapi kita tetap disuruh bayar lebih mahal. Dan yang lebih bangsatnya lagi, duit yang dikorupsi Pertamina bukan sekedar miliaran atau triliunan kecil, tapi 193,7 triliun. 193,7 triliun. Padahal duit segede itu bisa buat subsidi BBM bertahun-tahun, bisa bantu rakyat yang makin sengsara. Tapi malah disikat abis-abisan sama tikus-tikus ini nih, yang otaknya cuma isi kerakusan doang. Dan ini semua terjadi di saat rakyat yang lagi cekik hidup-hidup. Harga kebutuhan pokok naik, BBM makin mahal, ekonomi makin morat-marit, dan negara lagi gencar-gencarnya efisiensi. Motong anggaran sana sini, tapi di belakang ada bajingan tolol yang enak-enakan nyolong duit dari kantong masyarakat. Coba bayangin, harga BBM makin mahal, tapi yang lo dapat kualitas sampah. Mesin kendaraan kita bisa jebol gara-gara bahan bakar oplosan.
Kita udah kerja nih mati-matian cari duit buat beli bensin yang non subsidi. Ternyata isinya cuma tipuan. Yang kaya makin tajir, yang kecil lagi-lagi yang dikorbankan. Dan lo masih mikir ini cuma ulah SPBU nakal? Menurut gue sih nggak mungkin. Ini pasti sindikat. Ini permainan kotor yang udah busuk dari atas sampai bawah. Pertamina sebagai BUMN harusnya jaga kepercayaan rakyat. Jangan cuma bisa naikin harga BBM tiap tahun tapi pengawasan kualitasnya nol. Sekarang negara mau apa? Bakal serius bersihin ini atau cuma jadi drama murahan di TV? Jangan sampai maling 193,7 triliun ini cuma dikasih hukuman yang receh. Sementara rakyat kecil yang salah dikit aja langsung dihancurin. Kalau negara ini masih punya akal sehat, hukum harus ditegakkan sekeras-kerasnya. Basmi sampai akar, karena nggak ada ampun buat pengkhianat negara. Waduh, muka-muka korupsi. Koruptor tuh yang lewat. Tolong teman-teman viralkan. Muka-muka yang nggak tahu berterima kasih udah bisa kerja di Pertamina. Mereka ini, aduh, selama ini terlalu santai bergelimang harta. Ternyata itu mereka ini koruptor di Pertamina. Mereka impor minyak mentah, padahal kita punya sendiri. Nih, penjahat di negara ini harus di penjara bila perlu seumur hidup. Di era Prabowo lu nggak bisa berkutik deh. Harusnya setiap kementerian kalau ada yang kayak begini, angkut aja, penjarain. Nggak boleh hidup di negara ini orang-orang seperti ini yang nggak pernah bersyukur. Viralkan teman-teman. Nih, mereka nih. Dirut Pertamina korupsi 193,7 triliun untuk kasus oplosan Pertalite ex Pertamax. Aduh, gede banget. Hei kawan, belum selesai ya. Ini kan per tahun 2023 aja itu 193,7 triliun korupsinya. Jadi potensinya itu bisa 5 kali lipat karena kejadiannya itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Jadi korupsi ini tuh berpotensi memecahkan rekor milik Harvey Muiz 300T merugikan negara. Gila, zolim banget ya kan? Jadi mereka-mereka orang ini tuh sengaja bikin stok BBM di Indonesia tuh jadi berkurang, harus impor akhirnya. Ketika impor, mereka oplos tuh, ya kan, antara Pertalite dan juga Pertamax. Tapi ketika sampai di Indonesia, bilangnya ya ini Pertamax. Cantik banget gak tuh mainnya para koruptor-koruptor kita ini? Ya pokoknya kita siap-siap tahu aja kira-kira berapa total korupsi dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Yang pasti ini akan lebih daripada kasus Harvey Muiz 300 triliun. Hidup Indonesia terang. Guys, info terbaru, Kejaksaan Agung tetapkan 7 orang tersangka dalam kasus mega korupsi senilai 900 triliun lebih. Dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang PT Pertamina yang telah terjadi dari tahun 2018-2023. 4 diantaranya adalah jajaran dan direksi anak perusahaan BUMN yang mengelola tata kelola minyak. Dan modus operandi yang mereka lakukan adalah mengubah dan mengoplos minyak Pertalite menjadi Pertamax. Sehingga banyak konsumen yang menderita kerugian. Mobilnya sampai turun mesin. Dan semua itu menjadi aduan secara kolektif yang menghasilkan temuan seperti ini. Dan ternyata ini mereka lakukan secara sistematis dan melemahkan PT Pertamina sehingga tidak bisa bersaing di pasar global. Dan kita sebagai konsumen dirugi. Ternyata Pertamax adalah Pertalite yang tidak antri. Jabat asu. Awak dhewe dibujuk itok rek gawe Pertamax pungkasane ya padha ae iku adalah Pertalite. Bedane mung gak antri tok ngono lho rek. Ah, taek. Tidak disangka, tidak diduga selama ini pengguna Pertamax ternyata isinya oplosan. Ternyata isinya Pertalite. Sungguh mengenaskan, sungguh menjengkelkan. Kejaksaan Agung sudah menetapkan 7 tersangka. Kasus dugaan oplosan Pertamax dengan Pertalite ini. Gak tanggung-tanggung bro, kerugian negara ditaksir 193 triliun. Duit KB itu kalau dibelikan kerupuk bisa untuk seprovinsi itu penuhnya. 193 triliun. Masyarakat sangat dibohongi. Jangan-jangan saya pengguna turbo, saya pengguna Dex. Jangan-jangan isinya pun juga tidak ori lagi.
isinya pun juga oplosan. Menurut saya kasus ini sebuah skandal raksasa, skandal besar, betapa masyarakat dirugikan oleh oknum-oknum petinggi-petinggi anak perusahaan Pertamina ini. Tidak lain menurut saya, pelaku korupsi ini layak dihukum mati. Sebab kerugiannya bukan ngomong miliaran, bukan ngomong ratusan miliar. Sebab kerugian negara sudah ratusan triliun. Menurut saya, Kejaksaan Agung tidak boleh main-main. Tidak boleh menuntut ringan. Harus dihukum berat. Sebab jutaan orang yang dirugikan, jutaan orang dibohongi, selama ini ingin pakai Pertamax. Satu, kualitasnya bagus. Yang kedua, supaya tidak pakai subsidi pemerintah. Gak taunya yang dibeli Pertamax tapi rasa Pertalite. Apakah kalian setuju kalau pelaku korupsi ini harus dihukum mati? Silahkan